Halo, jumpa lagi bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Bisnis. Saudara, setelah dibahas sejak tahun 2012 lalu, perjanjian dagang besar Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP akhirnya ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra. RCEP merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Fakta dagang ini punya tujuan yakni untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya plus dengan mitra perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Kesepakatan RCEP ini mencakup 2,2 miliar penduduk dari 15 negara dan juga menyumbang 30% produk domestik bruto global. Salah satu yang menarik adalah saudara, India menarik diri dari kesepakatan ini di tahun 2019 karena khawatir produk domestiknya akan terpukul. Nah, saudara, kuncinya adalah posisi menentukan prestasi. The Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP alias Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional adalah sejarah baru bagi ASEAN, khususnya bagi kita Indonesia. Nah, ruang lingkup RCEP ini bukan hanya perdagangan barang dan jasa, tapi juga mencakup investasi, kemudian juga ada kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, e-dagang, serta ada juga usaha kecil dan menengah. Dan saya pagi ini sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Perdagangan, Fitra Faisal, yang akan mengulas RCEP untuk lebih konkretnya. Halo, selamat pagi Mas Fitra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Maidep. Dengan Maido, Mas. Apa kabar, sehat Mas? Sorry. Ya. Sehat, terima kasih. Oke, Mas Fitra, ini fakta sejarah. Kemudian apa yang akan dinikmati dunia usaha dan juga masyarakat kita nih, masyarakat Indonesia secara luas? Konkretnya apa, Mas? Iya, jadi disebut tonggak bersejarah karena memang this is the path where no man has gone before itu. Jadi kalau ingat tagline-nya Star Trek, ya ini belum pernah ada di dunia ini yang bisa mencapai fakta perdagangan sebesar ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini RCEP itu mengkonstruksikan hampir sepertiga dari output dunia, hampir sepertiga dari total perdagangan dunia gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah perjanjian yang sangat signifikan. This is a long and tiring process. Semenjak tahun 2011 gitu ya, diinisiasi pertama kali oleh Ibu Marie Pangestu lewat beberapa menteri dari Pak Enggar, kemudian Pak Lutfi, juga Pak Rahmat Gobel juga ada di situ gitu kan, dan dipimpin oleh seorang Dirjen Perundingan Perdagangan yaitu Pak Imam Pambagio. Nah, dalam konteks ini potensinya akan sangat besar sekali ya, karena memang pasarnya besar. Jadi Indonesia di sini bukan hanya bertindak sebagai pasar, tetapi kita juga bisa melakukan penetrasi ke pasar yang sebenarnya sepertiga dari total output dunia ini, gitu ya. Dan dari beberapa simulasi menunjukkan bahwa kemungkinan kita untuk melakukan penetrasi pasar itu jauh lebih besar. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita melihat RCEP, tidak hanya kita bicara mengenai ekspor, tapi kita juga di sini berbicara mengenai bagaimana kemudahan untuk mendapatkan bahan baku ya untuk impor bahan baku, barang kebutuhan untuk industri. Ya, karena selama ini constraint industri untuk di beberapa sektor adalah untuk mendapatkan bahan baku dan barang modal yang murah. Nah, oleh karenanya RCEP ini merupakan perkongsian yang diharapkan tidak hanya untuk kemudian kita mengunggulkan atau mempush low hanging fruits atau produk-produk ekspor unggulan kita, tetapi juga untuk membuka peluang sektor-sektor lain untuk tumbuh dan kemudian untuk bisa masuk penetrasi ke pasar RCEP ini. Peluangnya cukup besar gitu ya, dan ini peluang kita juga untuk melakukan switching dari ekspor produk-produk komoditas yang bernilai tambah rendah ke produk-produk industri yang nilai tambahnya tinggi. Begitu Mbak Maido. Nah, perdagangan, Mas Fitra, perdagangan bebas di 15 negara ini kan tentunya makin ketat. Apakah kita, Indonesia ini perlu bisa menciptakan barrier dagang supaya kita tidak hanya jadi pasar, Mas, tapi juga bisa jadi produsen, jadi pemain begitu? Ya. Saya rasa yang paling penting daya saing ya, Mbak Maido ya. Memang barrier-barrier itu dimungkinkan ya, ada safeguards, ada kemudian countervailing measures, anti dumping yang mana itu diperbolehkan dalam WTO dan itu juga diatur dalam RCEP bahwa kita kalau misalnya memang berhasil membuktikan
bahwa akan ada banjir impor yang kemudian mengganggu industri kita bisa kemudian melakukan proteksi itu. Tetapi sebenarnya yang paling benar caranya adalah dengan strategi yang ofensif. Ya, jadi nggak masalah kita kebobolan. Artinya nggak masalah kita impor banyak, asalkan kita ekspor lebih banyak lagi, gitu kan. Either way kita akan menang gitu ya. Jadi yang paling penting kan kita membobol gawang lawan lebih banyak. Nah itu adalah strategi kita, strategi yang ofensif. Tidak hanya bertahan, kalau bertahan ya kualitasnya mungkin akan di situ-situ saja. Tetapi kita mencoba untuk melakukan penetrasi. Nah, salah satu yang potensial sebenarnya kita bisa memanfaatkan selain jaringan rantai produksi Jepang yang sudah established, kita juga bisa memanfaatkan jaringan rantai produksi China. China ini sudah mulai bergerak ke produk-produk yang high-end, high-tech. Bahkan sekarang merupakan kompetitor terbesar dan terberat dari Amerika Serikat untuk teknologi 5G. Nah, tetapi mereka meninggalkan ya semacam ruang yang cukup besar di tengah-tengah, yaitu kategori produk yang middle low. Nah, ini kemudian bisa diisi oleh negara-negara ASEAN. Dan Indonesia pastinya juga bisa mengisi peluang-peluang itu. Nah, mungkin mereka bertanya, loh kalau gitu kita hanya menjadi pengisi produk celah kecil itu saja, dong. Mas. Pasarnya kan lebih banyak didominasi oleh China dong kalau begitu. Betul. Nah, ini saya akan sampaikan. Jadi, apakah kita akan terkonsentrasi di middle low saja? Kalau kita lihat dari pelajaran dari China, yang mana China dulu adalah second tier dari jaringan produksinya China, Korea Selatan, Taiwan, itu merupakan second tier-nya dari Jepang dulu. Tapi coba lihat mereka sekarang. Karena knowledge spillover, karena capacity spillover gitu ya, teknologi spillover, membuat mereka sekarang bahkan membangun jaringan rantai produksinya sendiri. Nah, ketika kita bisa masuk berpartisipasi dalam jaringan rantai produksi global tersebut, maka kemungkinan kita untuk terleverage itu lebih tinggi. Yang kedua adalah, oke, ini barang impor China masuk, gitu ya, kita kalah saing. Nah, pertama yang kunci tadi daya saing seperti yang saya sampaikan tadi, dan itu pemerintah sudah berusaha tidak hanya di tahun ini, tapi semenjak tahun 2014 bahkan semenjak diinisiasi mulai tahun 2011, bahwa kita invest more on infrastructure, on productivity. Pertama kita invest di infrastructure yang mana itu bisa menopang kinerja industri, ya artinya meningkatkan produktivitas. Yang kedua, kita sekarang juga mencoba untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan dan investasi melalui Omnibus Law. Nah, ini merupakan salah satu cara ya untuk menopang produktivitas untuk kemudian bisa menopang daya saing. Tidak hanya itu. Yang kedua adalah dari sisi trade complementary index, barang kita dan barang-barang ASEAN dengan China sekarang ini semakin komplementer gitu. Jadi trade complementary indexnya semakin besar, artinya produk-produk kita semakin komplementer, semakin melengkapi. Alih-alih substitusi, tapi bisa saling melengkapi gitu ya. Memang masih berkompetisi di beberapa sektor, tapi kalau dalam pergerakannya ini kita jauh lebih komplementer dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi saya rasa Mas Fitra, sorry saya potong karena Anda tadi sempat bahas soal daya saing. Kita kalau misalnya pakai data dari World Economic Forum, peringkat daya saing kita kan Indonesia urutannya ada di 50, Mas, di bawah peringkat dari anggota lainnya. Lebih konkretnya apa? Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekspor dan impor kita, kemudian juga kita juga bisa menangkap investasi dan juga terlebih bisa memperkuat daya saing industri kita? Ya, inti dari ekspor adalah industri gitu. Jadi kalau kita bicara ekspor berarti kita sebenarnya bicara mengenai surplus produksi. Nah, ketika kita bicara surplus produksi, maka sebenarnya kita bicara mengenai kinerja industri. Ya, memang initial condition kita memang tertinggal. Tapi economists always look at the margin. Kita melihat prosesnya bagaimana. Nah, sebenarnya memasuki tahun 2020 kinerja industri kita sudah cukup membaik gitu ya. Salah satunya diukur oleh Purchasing Manager Index yang bulan Februari sudah masuk tahap ekspansi 51 indeksnya dan merupakan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun harus anjlok pada saat awal-awal COVID, tapi kemudian ada rebound lagi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja industri kita sebenarnya cukup solid gitu ya. Dan kita melihat progresnya seperti apa. Nah, dan saya rasa kita menuju ke arah yang jauh lebih baik. Kita sudah melewati yang terburuk. Ada turning point. Nah, dalam konteks ini, industri kita ya bisa terleverage tidak hanya dari push factor yang berasal dari domestic policy, ya, di mana pemerintah sedang mengusahakan itu ada Omnibus Law, invest di infrastructure, invest di SDM, tetapi juga ada pull factor. Pull factornya adalah berasal dari negara-negara yang di gerombolan elit ini, gitu ya. Coba sebagai analoginya, kalau pemain kita di Liga Indonesia, ya, itu kualitasnya segitu-segitu aja.
Coba kalau satu atau dua pemain kita dititipkan di Premier League, Oke. bermain di sana, gitu kan, kualitasnya juga akan meningkat. Karena apa? Mereka bermain dengan pemain-pemain yang hebat. Nah, ketika kita bicara mengenai bagaimana memanfaatkan peluang Arsenal, sebenarnya ada pull factor itu juga. Ini yang disampaikan beberapa teman-teman di ASEAN ketika mereka ditanya tidak hanya dalam konteks Arsenal, tapi dalam konteks TPP dulu. Kenapa sih mau gabung? Kenapa sih mau gabung? Ya kita sadar bahwa untuk bisa mendorong perkembangan governance kita, perkembangan kapasitas kita, ya kita harus join the big league. Gitu. Nah ini adalah Itu yang dilakukan oleh Kementerian Industri untuk membangun sektor industri karena faktanya Mas Fitra harga gas industri saja masih cukup tinggi, Mas. Betul. Nah itu kan suatu hal yang memang kita hadapi sekarang. Kita sudah tahu masalahnya, tinggal bagaimana cara mengurai permasalahan itu. Ini kan masalah jaringan dan masalah network produksi, bagaimana masalah logistik. Nah itu kan sekarang sedang dibenahi, jadi ongoing. Nah satu hal lagi yang memang sering luput ya. Jadi kenapa sih kita gabung? Udah kita nggak usah gabung aja, terlalu ketat persaingannya. Nah, Dan kita hanya jadi pasar mungkin ada kemungkinan itu kan, Mas? Mungkin saja, meskipun hasil simulasi menunjukkan hal yang sangat positif. Tetapi cost of not joining, kalau kita nggak gabung, itu justru lebih buruk lagi. Kenapa? Karena akan ada potensi trade diversion, ada potensi investment diversion. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi kita jadi memburuk, negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita join, akan ada kemungkinan untuk meningkatkan investasi. Karena kita bicara trade, tidak hanya trade saja, kita bicara juga investasi. Ya. Dan dalam hal itu pasti akan mensupport pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya tidak join, maka akan ada potensi trade diversion. Orang-orang yang sebelumnya berdagang dengan kita, melakukan investasi di sini, ketika ada perkongsian elit ini, mereka akan terdivert ke sana. Dan kita akan ditinggalkan. Ya karena kita tidak masuk dalam kelompok itu. Itulah yang Mas Fitra, kalau misalnya untuk sektor tekstil saja kita berhadapan dengan Tiongkok, dengan China. Kalau untuk sektor pangan kita berhadapan dengan Vietnam. Jadi sebenarnya sektor apa yang bisa dimasuki oleh Indonesia, bukan hanya sekedar kita jadi pasar saja? Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, semakin lama produk-produk kita semakin komplementer. Dan kemudian ini dipicu juga oleh tren yang dinamakan intra-industry trade. Intra-industry trade ini artinya kita bicara mengenai jaringan rantai produksi, gitu ya. Jadi meskipun kita bersaing pada kelompok produk yang sama, tetapi tetap ada peluang untuk saling ekspor dan juga impor. Nah, beberapa produk yang merupakan atau beberapa sektor yang low hanging fruit, yaitu industri kertas, industri hortikultura, ya, CPO, produk makanan dan minuman. Kemudian ada, machineries dan electronics. Nah, ini juga sebenarnya emerging. Nah, tapi kita juga bisa membuka peluang sektor-sektor lain untuk tumbuh. Karena apa? Sekarang, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada potensi investasi masuk. Ada potensi kemudian mendapatkan input bahan baku dan barang kebutuhan industri yang juga melimpah, gitu ya. Dan ini akan membangkitkan industri-industri kita yang sebelumnya tertinggal, itu akan bangkit. Dan juga tidak kalah ini artinya substitusi impor gitu ya, Mas? Artinya dikasih kesempatan untuk lokal untuk bisa lebih lagi? Ya, bukan hanya substitusi impor, tapi kita bicara mengenai jaringan rantai produksi. Karena semua ini saling terhubung. Kalau hanya substitusi impor, efeknya tidak akan terlalu signifikan. Nah, belajar dari pengalaman Thailand misalnya versus Malaysia. Ketika Malaysia punya Proton Saga, Thailand nggak punya mobil nasional, tapi dia membangun hub produksi. Gitu ya. Semuanya terhubung di sana. Tapi coba kita lihat siapa yang lebih berhasil. Thailand sekarang dikenal sebagai Detroit of Asia. Nah, dalam konteks yang jauh lebih regional, maka kita sebenarnya bukan dalam konteks bersaing, tapi berkolaborasi dalam platform regionalisme. Nah, ini yang kita inginkan. Oke, Mas Fitra, RCEP ini diharapkan bisa menaikkan PDB, kemudian juga ekspor dan juga investasi. Tapi sekali lagi Mas, untuk meraih ini kan kita butuh regulasi lokal. Contohnya adalah undang-undang yang perlu persetujuan dari DPR. Artinya butuh waktu lama lagi nih untuk mengimplementasikan nih. Kapan idealnya kita Indonesia siap di bursa perdagangan bebas ini? Ya, siap nggak siap ya sekarang kita harus siap gitu ya, karena kalau cost of not joining is even worse gitu ya. Tapi yang jelas RCEP ini merupakan pengejawantahan dari kolaborasi antara kementerian teknis dan institusi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena semenjak tahun 2011 pelibatan mereka sudah sangat signifikan, dan ini adalah inisiasi dari Indonesia, terutama dari Kementerian Perdagangan gitu ya, dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional. Nah, dalam konteks itu sebenarnya isu kolaborasi sudah selesai, isu koordinasi sebenarnya sudah selesai ketika ini sudah ditandatangani. Tinggal memang proses ratifikasi. Nah, dalam sejarahnya kalau kita bicara pengalaman-pengalaman yang lalu,
proses ratifikasi ini memakan waktu dari 1 sampai setengah tahun, 1 sampai 1,5 tahun gitu ya. Artinya ya kita bahkan bisa mendapatkan ini jauh lebih cepat. Tapi setidak-tidaknya tahun 2022 ya, nanti itu akan entry into force. Artinya ini sekaligus menjawab ya dari Kementerian Perdagangan bahwa banyak sekali yang merasa bahwa produk atau domestik kita bisa terancam dengan kita ikut RCEP ini. Ini tidak begitu sebenarnya ya. Ancaman pasti akan selalu ada, karena itu akan membuat kita bergerak gitu ya kalau ada ancaman. Ya, kita tidak butuh kenyamanan sekarang, kita butuh ancaman. Nah, untuk itu baru kita bisa terleverage kapasitasnya, baik secara institusi maupun secara kapasitas ekonomi secara umum gitu. Dan ya pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam, karena sudah invest banyak di infrastruktur, invest di ekosistem ketenagakerjaan dan juga institusi, dan juga invest di SDM. Dan ya saya rasa akan jauh lebih banyak positif ya ketimbang negatif. Oke, kita akan lihat nanti seberapa besar pengaruh dari RCEP ini untuk perdagangan dan juga ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perdagangan, Fitra Faisal di Kompas Bisnis.